dijabarkan tentang ancaman-ancaman terkait hal ini ya, diantaranya meminta uang 1 miliar agar kemudian video-video Teh Novi tidak keluar. Kak Novi itu sudah dapat ancaman-ancaman dan pemerasan kalau nggak mau video itu keluar harus ngasih uang 1 miliar. Kan gila itu. Ngapain harus bayar 1 miliar kalau mau keluarin aja. Ya tahulah siapa dalangnya, gengs. Dan ini adalah fitnah yang keji ya. Memfitnah Kak Novi adalah perempuan simpanan. Itu kan keji banget ini tim Agus ya. Gue gak habis pikir ya, Agus sampai sejauh ini kenapa harus dengan cara-cara yang kotor seperti itu. Harusnya dia bisa stop gitu. Gue yakin ini adalah ulah si Agus, gengs. Kalau bukan Agus siapa lagi coba? Oke, semua ini adalah perbuatan kuasa hukum si Agus. Tapi kuasa hukum Agus ini kan atas dasar kemauan si Agus itu sendiri ya kan. Jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si gigi kuning atau gigi jari-jari. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Saran gue si Agus cepetan lah bertaubat. Ya, jangan lagi memfitnah-fitnah Kak Novi, Gus. Ingat kondisi lo tuh buta sekarang. Ya sadar diri kenapa jadi orang. Kak Novi itu sudah membantu lo dari awal. Kenapa lo sekarang malah fitnah-fitnah ya kan? Menyebarkan video yang gak benar beritanya. Itu kalau bukan karena lo, video itu gak bakalan keluar, gengs, ya. Halo guys, balik lagi baru gua Kata-Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa pembahasan video kali ini kita masih membahas persoalan Agus sedih banget yang sampai saat ini dia masih memperjuangkan uang 1,3 miliar itu kembali ke tangan dia, gengs, gitu. Dengan menghalalkan berbagai cara, gengs, lewat kuasa hukumnya. Sampai saat ini Kak Novi selalu difitnah-fitnah ya. Apalagi kabar terbaru, gengs, tim Agus ini menyebarkan video Kak Novi yang seolah-olah menarasikan Kak Novi adalah perempuan simpanan dan perempuan gak baik gitu ya. Nah di video itu menampilkan Kak Novi berada di tempat hiburan malam lah bersama seorang laki-laki. Ya kalau menurut gue itu ya hal wajar gitu ya, di tempat hiburan. Dan Kak Novi juga sudah klarifikasi itu adalah salah satu investornya ya, yang mensupport kaos-kaos yang diberikan ke ODGJ. Nanti gue tampilin juga videonya. Dan ini adalah fitnah yang keji ya. Memfitnah Kak Novi adalah perempuan simpanan. Itu kan keji banget ini tim Agus ya. Gue gak habis pikir ya, Agus sampai sejauh ini melakukan orang yang sudah ngebantunya dari awal gitu loh, nge-up kasus ini sampai viral, sampai dia tuh dapat donasi sebesar itu. Kenapa harus dengan cara-cara yang kotor seperti itu? Gue juga gak habis pikir sama pikiran si Agus ini loh. Harusnya dia yang bisa menghentikan semuanya kan. Harusnya dia bisa menghentikan tuh kelakuan-kelakuan timnya. Harusnya dia bisa stop gitu. Tinggal bilang aja ke kuasa hukumnya gitu. Kenapa fitnahan-fitnahan terhadap Novi itu semakin brutal ya? Yaitu atas dasar kemauan si Agus itu, gengs. Karena Agus tuh punya dendam ke Novi gitu. Iya kan? Gue yakin ini adalah ulah si Agus, gengs. Kalau bukan Agus siapa lagi coba? Oke, semua ini adalah perbuatan kuasa hukum si Agus. Tapi kuasa hukum Agus ini kan atas dasar kemauan si Agus itu sendiri ya kan? Kalau si Agus ini nggak pengen video-video Kak Novi dikeluarin, terus fitnahan-fitnahan itu jangan sampai terjadi, harusnya dia bisa stop kan? Tapi apa yang terjadi? Dan yang paling gilanya, gengs, sebelum video Kak Novi di klub malam itu keluar ya, itu sudah ada ancaman-ancaman terhadap Kak Novi. Jadi kalau video itu nggak pengen keluar harus bayar dulu 1 miliar. Jadi tim Agus ini memeras 1 miliar untuk tidak menyebarkan video-video lama si Novi gitu, gengs. Kan ini gila sih. Udah keterlaluan si Agus ini, gengs, kalau menurut gue ya. Gak bisa dibiarin, gengs. Buat teman-teman silahkan kalau mau doain si Agus ya, gue persilahkan di kolom komentar. Karena ini udah keterlaluan, gengs ya. Dan bukti-buktinya juga sudah gue beberkan ya di video sebelumnya. Ada beberapa buzzer nih yang dicat oleh timnya si AL ya. Calon-calon buzzer itu nggak mau dong gitu kan, karena mungkin tahu dia siapa yang harus dibantu dan siapa yang nggak harus dibantu gitu kan. Akhirnya calon buzzernya itu laporlah ke Novi ya, bahwa ada tim dari AL ini meminta agar si buzzer ini memfitnah-fitnah Kak Novi dengan menyebarkan data diri pribadi si Novi, termasuk videonya itu. Jelas, geng, di situ, gengs, siapa dalang di balik semua ini. Dalangnya adalah si Agus ya.
lewat tangan si AL ya kan. Mereka berdua cocok memang. Kalau kalian lihat video Agus lagi live, lagi berkata-kata so bijak, kalian jangan terbawa dengan omongan si Agus. Coba siapa di sini yang masih percaya dengan mulutnya si Agus? Coba ada nggak? Udah kesel gue gengs dengan kelakuan dari tim Agus ini ya. Nah ini ada penjelasan dari kuasa hukum Kak Novi terkait video Novi yang sudah tersebar kemarin ya guys. Tapi buat teman-teman jangan sampai ikut-ikutan ngejebarin walaupun tujuannya untuk klarifikasi ya. Jangan sampai ikut menyebarkan video Kak Novi itu karena takutnya nanti ikut terlibat gitu dalam permasalahan penyebaran video itu ya. Jadi di sini kita dengarkan. Perlu kami jabarkan bahwa memang kami kemarin ke LPSK sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah ini terjadi. Ini salah satu bentuk ancaman yang keluar yang kemudian kenapa kami kemudian mengadukan ke LPSK. Ketika kami di LPSK kemarin kami menjabarkan tentang ancaman-ancaman terkait hal ini ya, diantaranya meminta uang 1 miliar agar kemudian video-video Teknovi tidak keluar. Tuh jelas ya gengs, pengacara Kak Novi sendiri sudah membeberkan. Jadi sebelum video keluar ya, mereka sudah mendapatkan ancaman gengs. Kak Novi itu sudah dapat ancaman-ancaman dan pemerasan. Kalau nggak mau video itu keluar harus ngasih uang 1 miliar. Kan gila itu. Ngapain harus bayar 1 miliar? Kalau mau keluarin aja. Kalau nggak mau kena pasal ya kan. Nanti kan ini lagi diselidikin juga deliknya gengs. Jadi mereka yang nyebarin dan ya tahulah siapa dalangnya gengs. Jadi kenapa Kak Novi kemarin ke LPSK untuk perlindungan. Salah satunya itu gengs, ada ancaman-ancaman yang soal pemerasan ya kan, ancaman penyebaran video. Akhirnya memang video itu keluar nih pada tadi malam ya. Itu yang kemudian memang sebenarnya kami tunggu-tunggu gitu. Siapa sih kemudian dalang dibalik ini semua. Tadi respon Teknovi gimana sih lihat video tadi? Ya, sebenarnya video itu juga bukan video yang sesuatu yang amoral gitu. Jadi memang pada kesempatan itu Teknovi diundang dalam satu acara yang nggak mungkin juga untuk tidak menghadiri gitu. Nah ya dengan ya masih normal-normal lah gitu. Jadi bukan suatu tempat yang berkonotasi jahat lah. Nah jelas ya, kuasa hukum Kak Novi juga mengatakan di video itu di video Kak Novi yang lagi di klub malam itu adalah memenuhi undangan, dan laki-laki yang di sebelah Kak Novi itu adalah yang punya klub itu gengs, dan salah satu donatur dari Kak Novi, yaitu salah satu donatur yang memberi bantuan kaos gitu ya. Jadi jelas di situ gengs. Tapi ya dari pihak mereka menarasikan kalau Novi itu adalah wanita simpanan. Kak Novi juga sudah klarifikasi itu siapa, di mana ya kan. Nanti bakalan jelas gengs. Ini keji banget sih fitnahnya kalau ada orang yang nuduh-nuduh Kak Novi adalah wanita simpanan. Iya, pembahasan iya. Tapi tentang apa yang disebarkan itu memang kami tahu lebih awal ya. Video itu memang sudah ada di kami sejak awal. Sebelum kami ke Komnas Perempuan, terus ke LPSK itu sudah ada. Jadi di video itu memang benar tadi kata rekan saya itu satu event ya, event yang kemudian diundang di Surabaya itu yang video pertama. Potongan kedua itu kemudian potongan dia menghadiri ulang tahun temannya. Jadi opini menggiring tentang Teknovi adalah simpanan itu jahat ya, sangat jahat banget gitu. Karena memang realnya nggak begitu, faktanya nggak begitu. Jelas ya gengs, di situ Kak Novi adalah memenuhi undangan dari temennya ulang tahun ya kan. Karena begini teman-teman, semakin kemudian ini digembar-gemborkan ya keinginan pihak AL untuk menaikkan apapun itu ya, pasti ada tujuannya gitu. Nah itu yang kemudian kami nggak mau, dari pihak Teknovi nggak mau. Pengennya memang fokus ke permasalahannya. Jadi pokok perkaranya tentang Agus dengan Yayasan clear, kemudian personalnya dengan si pihak AL juga clear gitu. Tapi update laporan di Polda gimana? Fokusnya tuh ya ke uang donasi itu dulu lah gitu kan. Tahu sendiri lah guys ya, pengakuan dari tim si AL juga tujuannya memang ya tujuannya bukan untuk mendamaikan si Agus dan si Novi ya, tapi memang tujuannya memperkeruh permasalahan ini. Ya gimana ya guys, tahu sendiri lah ya, orang yang udah mau sekarat tapi malah nyari perkara, bukannya memperbaiki diri ya kan, bertobat. Ini malah memanfaatkan sisa hidupnya itu untuk berbuat yang jahat gitu.
Jahat banget gengs kalau menurut gua ya. Gila sih ini. Kemarin juga yang kemarin ada updatean lagi gak sih? Sudah berjalan. Jadi LPLP Teknopi alhamdulillah sudah berjalan. Yang sidebar juga udah berjalan. Di Senin ini berjalan pemeriksaan. Terus kemudian saksi-saksi terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal juga sudah dipanggil. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya. Opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian publik gitu terhadap Teknopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah. Ya itulah cara-cara kotor mereka ya guys, untuk menjatuhkan Kak Novi, untuk memfitnah-fitnah Kak Novi supaya apa? Supaya publik ini menyerang Kak Novi gitu ya. Ya kalau menurut gua nih ya guys, kalau menurut gua nih ya, nggak tahu kalau kalian. Biasa-biasa aja kalau menurut gua ya. Namanya orang diundang ke suatu ulang tahun ya. Ya ada temennya ini, pesta ulang tahunnya di mungkin di klub ya, untuk ngerayain gitu kan sama teman-teman artisnya. Ya itu hal wajar gitu. Lagian Kak Novi datang ke klub itu bukan mencari uang tapi menghabiskan uang gitu ya kan. Itu ada dasar undangan jelas ya. Siapa orang yang di sampingnya juga sudah jelas dijelaskan Kak Novi siapa orang itu. Dia diundang lagi ke ulang tahun ya kan. Itu ada undangan semua geng. Beda sama Tamara LC ya yang ke klub itu nyari duit. Beda. Gua bakalan kasih klarifikasi dari Kak Novi juga ya, biar jelas terang benderang nih ya. Jadi fitnahan mereka tuh apa ya, mental semua lah ya. RD Lau mental ya, Jainuddin mental, CFA mental ya kan. Ini tinggal satu ini bukan mental tapi koit. Udah dengan kondisi yang ya memprihatinkan kayak gitu, masih aja koar-koar ya kan, saling serang sama Hotman Paris. Masih aja memanfaatkan sisa waktunya buat yang hal-hal yang keji banget kalau menurut gua guys. Karena gimana ya, fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan gitu. Ya nggak sih? Nih ada klarifikasi dari Kak Novi juga biar jelas ya guys. Jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jari. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu. Nah, jelas ya guys. Jadi orang yang di sebelah Kak Novi itu adalah Pak Haka, salah satu investornya yang memberi support kaos ya untuk diberikan kepada ODGJ di jalanan ya. Kak Novi di situ atas dasar undangan ya. Ya wajar ya. Di situ datang minum-minum ya. Ya minum ya. Kalau gua ngeliat dari tampilan Kak Novi juga nggak minum ya di situ. Dia pakai pakaian yang sopan. Kecuali ada video yang menunjukkan itu di sebuah hotel, di sebuah kamar atau itu udah beda lagi konotasinya ya. Ya kemungkinan ke arah situ mungkin ada gitu kan. Tapi kalau ke klub ya biasa ya. Orang mau hilangin stres mungkin dengerin musik jedak-jeduk segala macam ya sambil minum, makan kacang segala macam ya. Yang di situ hiburan malam, gengs. Ya hal wajar aja. Di situ juga tempatnya Pak Haka juga yang punya pub itu juga ya kan. Si AL, si Agus ini sama aja. Siapa yang mau percaya sama mulutnya? Itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapi ya guys. Tuh rapi. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Nah, jadi bukan saya aja yang diundang, tapi ada beberapa teman artis yang diundang juga di tempatnya beliau. Jelas, ini Pak Haka nih. Ketika di-invite dalam suatu acara, apalagi orang tersebut sudah membantu saya gitu, kenapa enggak kita datang gitu. Jadi minta tolong untuk para followers dan netizen untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoax yang diberikan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring. Karena emang dia lagi mencari celah kesalahan saya gitu, namanya juga manusia. Tuh ya guys, jadi yang diundang waktu itu bukan hanya Kak Novi, tapi banyak teman-teman artis lainnya gitu loh. Buat teman-teman ya, jangan sampai termakan lah sama fitnahan-fitnahan dari si gigi jaring ya. Aduh ini parah banget sih ya. Nah ini adalah brand dari Pak Haka ya guys, kaosnya. Ada nama perusahaannya juga. Jangan sampai teman-teman itu
makan sama omongan-omongan dari mulut yang keluar dari mulut si AL ini, gengs. Karena semua yang keluar dari mulut si AL ini memang semua busuk ya. Gak ada yang benar. Ya biasalah, gengs. Orang udah mau berpulang itu ya ada aja tingkahnya ya. Gue juga heran, gengs. Bukannya bertaubat, memperbaiki kata-katanya untuk menghadap Sang Pencipta ya kan. Ini malah dia bukannya ngebawa pahala ya kan, hal-hal kebaikan yang dibawa buat bekal dia di akhirat ya. Ini malah yang ada dosa-dosa yang dibawanya dia gitu. Gila, dia udah tahu umur dia udah gak panjang lagi, tapi masih aja gila sih. Banyak banget fitnahan-fitnahan dari tim Agus ya. Saran gue sih Agus cepetan lah bertaubat ya, jangan lagi memfitnah-fitnah Kak Novi. Gus, ingat kondisi lo tuh buta sekarang ya, sadar diri kenapa jadi orang. Kak Novi itu sudah membantu lo dari awal, kenapa lu sekarang malah fitnah-fitnah ya kan, menyebarkan video yang gak benar beritanya. Itu kalau bukan karena lu, video itu gak bakalan keluar, gengs ya. Video-video fitnahan itu ya itu hal biasa, video yang lagi di klub lagi ada undangan ulang tahun itu ya kan. Ya Gus gimana menurut kalian, gengs? Gimana menurut kalian, gengs? Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.